Salam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala kepikiran manusia, itu yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pertama saya ingin menyapa saudara-saudara, selamat hari Natal untuk kita semua. Hari ini kita sampai pada perayaan Natal pada tanggal 25 Desember 2020. Hari ini kita mau mendengar isi hati Tuhan. Kita mau menyelami kedalaman firman Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kita akan melihatnya di dalam kitab Ibrani. Saudara-saudara bisa kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Kitab Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai 4 begini firman Tuhan. Sebab pada zaman dahulu Allah telah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara, dalam perayaan Natal ini kita mengambil tema Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Saudara, dalam ayat 1 kita menemukan sebelum nubuat tergenapi, Allah berbicara kepada kita melalui para nabi. Nah, saudara-saudara, apakah pada zaman kini peran nabi masih diperlukan? Maka jawabannya tidak. Setelah Yesus datang dan menggenapi segala nubuatan Allah, maka peran nabi tidak diperlukan lagi. Sebab Yesus adalah penggenapan segala pekerjaan imam, segala pekerjaan nabi, dan pekerjaan para raja atau melekah. Artinya setelah Yesus, Allah tidak pernah lagi memakai nabi untuk berbicara atas dirinya. Itulah kenapa pada perjanjian baru kita jarang menemukan peran para nabi atau peran para imam. Di sana kita menemukan peran rasul-rasul yang besar di sana. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan untuk menambah wawasan iman kita. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi dalam bahasa Ibrani disebut Nevi'im, atau terkadang nabi disebut juga dalam bahasa Ibrani Roeh, dalam bahasa Inggris disebut prophetis. Jadi nabi adalah orang yang menjadi perpanjangan lidah Allah, karena Allah meletakkan firman-Nya atau wahyunya ke dalam mulut mereka, para nabi. Pada perjanjian lama sebelum Yesus datang, melalui nabilah Allah berbicara kepada umatnya, kepada bangsanya. Sedangkan rasul berasal dari kata Yunani apostolos, yang artinya diutus untuk melakukan pekerjaan Allah atau Tuhan. Dalam Alkitab, dan Alkitab menerangkan orang-orang yang pertama menyandang gelar rasul dalam perjanjian baru adalah ke-12 murid-murid Yesus. Jadi jelas sekali bedanya. Jika nabi, dirinya yang langsung menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Sedangkan rasul bukan dirinya yang menjadi jembatan manusia dengan Allah, tetapi yang menjadi jembatan adalah Tuhan Yesus dengan manusia. Jadi peran peran rasul hanya memberitakan jembatan itu telah datang. Jembatan itu telah nyata di dalam Yesus Kristus. Jadi jika Anda tidak di dalam Yesus, maka pengetahuan imanmu akan tetap diwakili oleh manusia. Dan jika Anda tidak di dalam Yesus, maka imanmu akan diwakili oleh manusia. Tapi di dalam Yesus, imanmu itu tidak akan diwakili manusia, tetapi diwakili oleh Allah itu sendiri yang menjadi manusia dalam Yesus. Saudara pilih sendiri. Jika saudara menolak Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka yang mewakili imanmu itu ya manusia. Nabi itu manusia. Tapi jika Allah memilih Yesus, maka saat ini yang mewakili imanmu itu bukan manusia, bukan nabi, tetapi Tuhan yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan, Allah berfirman dalam ayat yang pertama ini. Polumeros kai polutropos, palai ho theos laleo, ho pater en ho prophetes. Is many portions, is many ways. Long ago, God having spoken to the Father in the prophet. Sejak zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. So what your choice? Apa pilihan? Tapi saya tidak akan menyanyiakan
kebaikan Tuhan yang telah disempurnakan di dalam Yesus. Saya tidak akan memilih manusia untuk menjadi perantara saya dengan Allah saya. Saya tidak akan memilih malaikat untuk menjadi perantara saya dengan Allah saya. Kalau Allah sudah menyediakan dirinya sendiri langsung dengan saya melalui Yesus Kristus. Jadilah orang bijak. Kita perhatikan ayat 2. Jika kita perhatikan ayat 2, maka kita akan menemukan kebalikan daripada ayat 1. Ketika segala nubuat telah tergenapi, atau ketika Yesus datang, maka Allah hanya berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesus manusia tidak punya peran lagi untuk menjadi perantara dengan Allah. Jadi di dalam Yesus atau sesudah Yesus, manusia tidak lagi dipakai Allah untuk menjadi perwakilan, untuk mewakili atau menjadi perantara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itulah Yesuslah yang menjadi perantara manusia dengan Allah. Karena itu di dalam iman Kristen yang sesuai diterangkan oleh Alkitab, segala wahyu yang dikatakan para nabi-nabi semua tertuju dan bermuara kepada diri Yesus Kristus. Dan setelah Yesus datang ke dunia ini, para nabi telah pensiun dari pekerjaannya sebagai perantara antara Allah dan manusia. Dan babakan baru dimulai. Karena itu setelah Yesus datang dikatakan perjanjian baru, The New Testament. Ada babakan baru, di mana dalam perjanjian baru itu, di dalam New Testament itu, bahwa yang menjadi perantara saya dan Allah, yang menjadi perantara manusia dan Allah, bukan lagi human, but God in human, in Jesus Christ. Karena itulah di dalam Yesus Kristus, sehingga jika ada yang mengklaim bahwa dirinya nabi, baik itu nabi sebelum Yesus datang atau nabi sesudah Yesus datang, akan tetapi perkataannya yang mengklaim dirinya nabi itu mengucapkan kata yang tidak bermuara kepada Yesus, atau mengucapkan kata yang mengingkari hakikat Yesus, maka di dalam iman Kristen dia adalah nabi-nabi palsu yang bukan datang dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat 3-4, ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sebab Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dikatakan. Itu dikatakan hos emi, apus gasmas, ho glory, who being radiance of his glory. Yesus itu juga dikatakan adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena itu dikatakan Yesus adalah gambar wujud Allah. Kai karakter hypostasis autos, an exact expression of the substance of him. Dan dikatakan juga bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena itulah kemanusiaan Yesus itu memiliki kedudukan dan kesetaraan dengan Allah, yakni duduk di sebelah kanan Allah dan menduduki tempat yang maha tinggi. Dikatakan pero tehopas horema, ho dumanis, dia autos, katrismos, ho hamartion, hoio katizo, en desios, ho megalosune, en hupeselos, upholding then all things by the word of the power through of himself, purification of sins, having made sat down and right hand of majesty on heights. Jadi adalah kesesatan dan kekeliruan besar jika kita berkata bahwa Yesus itu adalah manusia biasa seperti kita, manusia biasa yang dipakai Tuhan, atau seperti nabi-nabi yang lain, seperti nabi-nabi yang dipakai Tuhan. Nah, saudara-saudara, para nabi-nabi palsu akan membawa kitab-kitab palsu yang akan menuduh bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus itu adalah tidak jauh beda dengan para nabi-nabi, yaitu manusia yang dipakai Tuhan. Karena kebenarannya adalah, menurut Alkitab, kebenarannya adalah Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, sehingga kemanusiaan Yesus tidak menerima wahyu dari malaikat seperti para nabi-nabi palsu dan kitab-kitab palsu yang dibawanya, yang menuding ketuhanan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, malaikat itu tunduk kepada Yesus Kristus, dan Yesus jauh lebih besar secara eksistensi dibandingkan dengan segala malaikat yang ada. Jadi iman Kristen bukan kepercayaan
bahwa manusia sebagai perantara. Tapi iman Kristen adalah kepercayaan yang datang dari Tuhan secara langsung dalam wujud manusia dalam Kristus Yesus. Dan iman Kristen bukan iman Kristen atau kepercayaan atau iman yang disampaikan oleh malaikat. Tetapi iman Kristen adalah kepercayaan yang langsung disampaikan oleh Allah dalam wujud manusia di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang difirmankan oleh Tuhan dalam ayat ini. Tos sautos krition ginomai ho angelos hosos diaporos para autos klero nomeo onoma by so much superior having become to the angels as much as more excellent beyond theirs he has inherited a name. Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah dari nama mereka. Good news ya, berita sukacitanya pada perayaan Natal ini. Kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, kita berbeda dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus, yang menjadi perantara kita bukan lagi manusia, bukan lagi malaikat, tapi yang menjadi perantara kita dengan Allah adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itulah standar imanmu itu tinggi melampaui agama-agama yang menyebut dirinya adalah agama wahyu. Karena kalau kita bicara dan kita perhatikan pengakuan-pengakuan daripada banyak agama, ternyata sumber wahyu mereka itu masih diwakili oleh para manusia melalui nabi, diwakili oleh para malaikat atau malak atau angel. Tetapi kita, kekristenan, kita berbeda dari mereka. Iman kita, kepercayaan kita, dasar daripada nafas iman kita, atau firman yang kita terima, itu tidak diwakili manusia, para nabi, tidak diwakili para malaikat, tetapi diwakili oleh Tuhan itu sendiri dalam Yesus Kristus. Nah, persoalannya, jika standar imanmu itu tinggi, lalu bagaimana dengan standar hidupmu? Kau harus mengimbangi perilaku hidupmu dengan kelebihan yang Tuhan berikan di dalam iman dan percaya. Jalanmu sudah benar, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Keputusanmu sudah benar. Tinggal satu lagi. Bagaimana menghidupi Yesus itu sampai dia datang kedua kali. Selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup kita. Dan selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.